Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Muksana SKMMKes, dosen Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia. Sebagai dosen, saya menjalankan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah di bidang pengajaran. Saat ini, saya mengajar pada rumpun epidemiologi kesehatan masyarakat, yang dimana mata kuliah saya ampu adalah surveillance kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini mata kuliah yang wajib diajarkan oleh mahasiswa pada semester 4. Adapun tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep, prinsip, tujuan dan ruang lingkup sistem surveillance. Mahasiswa mampu menjelaskan sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, analisis sampai interpretasi. Mahasiswa juga mampu untuk menyajikan pelaporan, diseminasi informasi, dan evaluasi sistem surveillance kesehatan masyarakat. Selain itu, mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat ini mampu memberikan mahasiswa motivasi untuk menganalisis data surveillance, di mana data surveillance ini sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya pencegahan pengendalian masalah kesehatan. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini mengikuti pendekatan outcome based education atau OB melalui case based learning CBL, problem based learning PBL, diskusi dan presentase. Selain itu, saya memberikan contoh-contoh kasus dengan case study, quiz, dan yang berpedoman pada literatur yang update. Topik diskusi juga kami angkat dengan topik-topik yang terkini sesuai dengan pembaharuan saat ini. Pada penilaian metode pembelajaran ini, asesmen ini berfungsi untuk mengukur penilaian terhadap mahasiswa, di mana penilaian terhadap mahasiswa ini selama perkuliahan kami berikan kontrak perkuliahan di awal perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan ini memiliki bobot-bobot tersendiri untuk menentukan penilaian pada sistem akhir dari mahasiswa ini. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran dengan bobot 30% tentunya. Kemudian setelah kehadiran ada tugas 10%, kemudian ada keaktifan di kelas 10%, UTS 20%, dan ujian akhir semester 20%. Kontrak perkuliahan ini disajikan secara transparan kepada mahasiswa. Gunanya untuk mahasiswa mampu mengetahui sistem penilaian pada mata kuliah ini, agar mata kuliah ini mampu diserap dengan baik dan juga mendapatkan hal yang positif terhadap mahasiswa dan dosen. Kurang lebih satu semester 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan online atau offline, di mana 14 kali pertemuan itu berisikan dengan full materi. Sedangkan untuk 2 kali pertemuan terdapat mid test di tengah-tengah perkuliahan, di pertemuan 8 dan di akhir pertemuan 16 itu adalah ujian penjaminan kualitas atau UAS. Nah, pertemuan pertama saya mulai dengan kontrak perkuliahan yang tadi, kemudian yang kedua saya menjelaskan tentang pengertian surveillance Kesmas, bagaimana pendahuluan dari sejarah perkembangan surveillance, kemudian definisi dan konsep pelaksanaan surveillance. Pertemuan kedua, saya memaparkan tentang dasar surveillance penyakit, ruang lingkup, kegiatan surveillance Kesmas, dan sistem surveillance. Pertemuan ketiga, metode-metode surveillance dan sumber-sumber data surveillance. Selanjutnya pada pertemuan keempat, 4 dan 5 saya membagi 2 kali pertemuan karena materi yang cukup panjang. Materi pertama pada pertemuan keempat itu langkah-langkah merancang surveillance, di mana yang pertama spesifikasi tujuan, definisi data yang dikumpulkan, seleksi metode dan prosedur. Pertemuan kelima, langkah dan analisis surveillance, pengembangan prosedur, pengumpulan dan pelaporan, mengumpulkan dan melaporkan data, menganalisis data, penyelidikan penyebab, mengembangkan perencanaan laporan, mempersiapkan dan menyajikan laporan. Selanjutnya pada pertemuan ke-6,
Saya akan membahas tentang penyelidikan di lapangan, menegakkan diagnosa, menentukan apakah peristiwa itu termasuk wabah atau letusan, ataupun merumuskan hipotesis pada penyelidikan. Pada pertemuan ke-7, kita melakukan perbandingan antara kegiatan surveillance khusus, bagaimana kita memaparkan apa pengertian dari kegiatan surveillance khusus, laporan surveillance, dan juga surveillance dari contoh-contoh kasusnya. Nah, pada selesai di pertemuan ke-7, dilanjutkan dengan pertemuan ke-8 yang tentunya ujian tengah semester atau biasa disebut dengan mid-test. Setelah itu, pada pertemuan ke-9, saya memaparkan tentang pedoman evaluasi sistem surveillance dan dilanjutkan dengan evaluasi implementasi sistem surveillance. Pertemuan 10, indikator kesehatan surveillance, inovasi pelayanan kesehatan, dan pertemuan 11, aplikasi sistem surveillance, di mana pada aplikasi sistem surveillance ini memaparkan tentang kasus-kasus penyakit. Pertemuan 12 dan 15, 12, 13, 14, dan 15, kami membahas tentang studi kasus surveillance kesehatan masyarakat dengan melibatkan data di lokasi target untuk surveillance. Juga di akhir pada pertemuan 15, nantinya akan ada seminar akhir di mana mahasiswa mengumpulkan laporan dari hasil surveillance yang ada di lokasi yang mereka tuju. Pertemuan 16 adalah ujian penjaminan kualitas yang dimana dari pertemuan pertama dan pertemuan ke-15 dihimpun untuk dijadikan final test pada mahasiswa ini. Nah, demikianlah pemaparan dari saya terkait mata kuliah yang saya ampu, mulai dari mata kuliah ini CPMK dan juga ujian RTS yang saya ampu dan metode-metode yang saya gunakan. Terima kasih. Berikut adalah penyajian materi mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke deh. Apa kabar semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Oke. Kita ketemu lagi ya. Mata kuliah kita surveillance kesehatan masyarakat. Baik, sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita baca doa dulu? Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke, Nanda, kita mulai saja perkuliahannya hari ini. Kita bahas tentang surveillance khusus ya. Surveillance khusus. Baik. Jadi surveillance khusus ini merupakan pembagian dari surveillance kesehatan masyarakat. Di mana kalau kita membahas tentang surveillance khusus, pastinya ada juga yang umum nantinya, ya. Oke, kita coba lihat beberapa pengertian dari surveillance khusus. Yang dimana bahwa surveillance khusus ini mengkaji tentang pemantauan kesehatan yang difokuskan pada penyakit atau masalah tertentu yang bersifat prioritas. Namanya prioritas berarti utama ya, utama. Berpotensi wabah, memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Nah, surveillance khusus ini biasanya penyakit-penyakit yang mudah menular ya, dan memiliki nilai prevalensi yang tiba-tiba melonjak. Jadi namanya wabah. Nah, apa tujuannya untuk kita melakukan surveillance khusus ini? Yang pertama, kita akan mengkaji tentang deteksi dini kejadian penyakit. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi penyakit? Tentunya dengan screening pertama. Ya, screening penyakit tertentu, entah itu menular ataupun tidak menular. Nah, ketika kita melakukan deteksi dini, ada yang namanya memantau nilai prevalensi. Nah, prevalensi itu adalah data-data yang kita kumpulkan melalui dua sumber data. Pertama, data primer dan data sekunder. Oke, data primer kita temukan ketika kita melakukan wawancara. Sedangkan data sekunder kita temukan di mana? Puskesmas. Aman. Oke, yang kedua,
Tujuan kita melakukan surveillance khusus ini tentunya untuk mencegah penyebaran itu terjadi. Jadi ketika kita sudah turun ke lokasi untuk melakukan surveillance, mencegah namanya titik penyebaran ke lokasi lainnya. Kemudian menentukan tindakan apa sih yang harus kita lakukan sebagai tindakan pengendalian penyakit. Apakah masalah surveillance ini hanya terkait oleh penyakit saja? Tidak ya. Masalah kesehatan adalah masalah yang bisa dilakukan surveillance khusus. Oke? Yang keempat, apa tujuannya? Menyediakan data untuk menentukan arah kebijakan. Oke, sampai sini paham? Terima kasih. Kita lanjut berikutnya ya. Perbedaannya antara surveillance umum dan khusus terdapat dalam beberapa aspek tertentu. Kita lihat dengan kajian fokusnya apa, kajian tujuannya apa, sifatnya apa, kemudian contoh konkretnya seperti apa, dan data-data apa yang kita perlukan. Ya. Kita melihat dari aspek pertama dulu. Di sini ada surveillance umum ini mengkaji tentang semua penyakit, semua masalah kesehatan, ya. Jadi namanya kalau umum, kapan saja prevalensi itu kita dapatkan, entah datanya 5 tahun terakhir atau data yang baru-baru saja, itu bisa kita lakukan di surveillance umum. Beda ketika kita melakukan surveillance khusus. Ini kasusnya harus KLB dulu, atau kasusnya harus yang betul-betul new communicable. Nah kemudian tujuan dari surveillance umum ini menggambarkan kejadian umum kesehatan. Bagaimana kita melihat mata kuliah dulu yang pernah ada trias epidemiologi, host agent and environment, di mana pada gambaran umum kesehatan kita menekankan pada teori Hendrik L. Bloom dan juga trias ini untuk melihat bahwa bagaimana pola penyakit atau masalah kesehatan masuk kepada masyarakat. Yang kedua, surveillance khusus menangani masalah-masalah yang spesifik. Jadi kalau yang kita bahas adalah TB, TBC, berarti TBC aja yang dibahas, bukan masalah kesehatan lainnya. Ya, bukan hubungan yang lainnya. Beda kalau surveillance umum kita menghubungkan atau kita mengkorelasikan apa saja faktor risiko yang akan terjadi. Oke? Nah, kemudian sifat dari pendataan surveillance umum ini, kalau surveillance umum, sifat datanya itu kita kaji terus-menerus. Kita kaji dengan sistem 5 tahun terakhir, kita kaji 5 tahun mendatang, atau kejadian saat itu. Beda kalau surveillance khusus ya. Surveillance khusus itu hanya mengkaji pada hal yang saat itu saja terjadi. Dan jadi lebih spesifik untuk datanya lebih aktual. Oke, dari segi datanya, data surveillance umum ini ya sifatnya sangat luas karena kita bisa mengkaji dari data primer dan sekunder. Ya, kalau khusus lebih mendalam, apanya yang mendalam, bentuk informasi yang kita butuhkan. Ya, bentuk informasi yang kita butuhkan. Jadi kalau TBC berarti kasus TBC saja kita cari. Beda kalau surveillance umum, hubungan keterkaitan antara faktor risiko tadi. Bentuk kegiatan surveillance khusus, ya, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kemarin yang lalu kita sudah belajar tentang 9 langkah dalam surveillance. Nah, kalau di dalam bentuk surveillance khusus, kita menerapkan beberapa hal yang urgent. Yang pertama, pengumpulan data kita dapatkan dari laporan puskesmas, data sekunder ya. Yang kedua, kita melakukan pengolahan data dan analisis data melalui olah data apa yang kalian pakai kalau PBL? SPSS ya, itu boleh kita pakai. Sama seperti juga kalau kita melakukan surveillance khusus dan umum ya. Kemudian kita melakukan interpretasi data. Interpretasi data itu kita ambil dari hasil olah data SPSS ya. Kemudian kita melakukan penyebaran informasi. Bagaimana caranya menyebarkan informasi? Nah, penyebaran informasi itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh yang bersifat hoax ya, tapi harus yang memang fakta di lokasi. Oke. Yang kemudian yang terakhir adalah tindakan respon. Jadi ketika kita mendapatkan kasusnya,
kita sudah mendapatkan hasil dari analisis itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan melakukan pencegahan, pengendalian, atau penanggulangan tentang masalah itu? Oke, saya lanjutkan. Sebelumnya sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Siti Saleh Salsabila. Pertanyaan saya itu, Bu, bagaimana cara kita itu untuk mengetahui kejadian penyakit, namun prevalensi yang kita dapatkan itu belum jelas? Oke, jadi pertanyaannya sangat bagus ya, dan memang ini sangat dibutuhkan pada saat kita melakukan surveillance. Bagaimana sih cara kita mengetahui untuk menekankan prevalensi yang belum kita tahu ya? Nah, tentunya tadi ada dijelaskan yang pertama itu ada deteksi dini. Pada saat kita melakukan deteksi dini, ada statement yang paling bagus itu adalah screening ya. Screening dengan menanyakan informasi tentang karakteristik responden, kemudian kita mewawancarai responden, kemudian kita melakukan kajian literatur pada wilayah-wilayah yang kita anggap bisa kita lakukan surveillance. Itu saja sebenarnya. Jadi pengkajian dari data primer dan sekunder sangat penting dan potensial untuk menentukan kejadian penyakit itu. Oke? Begitu ya Soleha ya? Iya, Ibu. Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Baik, masih ada yang mau bertanya, silakan. Saya Ibu. Oke, silakan Hasmita. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Hasmita. Saya ingin bertanya mengenai apa perbedaan surveillance umum dan khusus, Ibu. Oke, sangat bagus juga pertanyaannya tentang perbedaan umum dan khusus ya. Nah, surveillance umum itu tentunya terkait dengan penyakit yang global, sedangkan kalau khusus kita mengaitkan pada penyakit yang di saat itu terjadi atau saat itu tinggi kasus prevalensinya. Nah, kejadian surveillance umum ini terkait dengan semua jenis penyakit, sedangkan untuk khusus terkait hanya penyakit tertentu. Nah, seperti contohnya kalau misalnya kalian mau melakukan kajian kasus ya untuk surveillance, kalau umum biasanya kita menggabungkan antara kasus stunting, gizi buruk, kemudian anak, dan karakter lainnya. Sedangkan kalau khusus kita terkait dengan misalnya kasus TBC yang kita bahas hanya tuberkulosis saja ya. Itu salah satu perbedaan umumnya ya. Sedangkan kalau misalnya untuk laporan-laporan yang dibutuhkan pada saat kita melakukan surveillance umum dan khusus, kalau umum itu biasanya mengkaji pada laporan bulanan atau laporan sekunder ya. Sedangkan kalau laporan untuk surveillance khusus ya, kita mengkaji pada wawancara mendalam data hari itu dan juga data yang kita dapatkan dari puskesmas. Oke, cukup? Iya, Ibu. Mungkin begitu ya? Oke, paham bagaimana yang lain? Oke, berarti kita lanjut ke materi berikutnya. Pada metode pelaksanaan terbagi atas 3 lagi, ada yang aktif, pasif, dan sentinel ya. Nah, untuk surveillance aktif ini ya, itu biasanya kita mengkaji pada pendataan langsung secara lebih komprehensif dengan data primer dan sekunder tadi. Sedangkan kalau pasif kita hanya melihat dari data-data yang sekunder ya. Sedangkan untuk sentinel adalah lokasi yang kita tuju. Jadi ada titik lokasi yang memang kita fokuskan pada kegiatan ini untuk melihat masalah kejadian penyakit itu. Ya, pada surveillance aktif kita melihat bahwa pengumpulan data atau petugas kesehatan itu langsung mencari data di lapangan atau di lokasi ya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk melakukan surveillance aktif ini? Tentunya mendengar dulu kasusnya ya, bahwa ada kejadian di sana. Kemudian ciri-ciri dari yang melakukan surveillance aktif ini, petugas datang ke puskesmas atau ke rumah sakit ataupun masyarakat yang mau kita wawancarai. Yang kedua, ciri-ciri berikutnya adalah datanya ini akan lebih lengkap dan lebih akurat kalau kita langsung turun ke lokasi dengan melakukan wawancara mendalam. Beda halnya kalau kita hanya melihat dari informasi saja. Kalau informasi biasanya kurang aktual. Tapi kalau kita langsung turun ke lokasi untuk melakukan wawancara, itu akan lebih bagus. Kemudian apa yang berikutnya adalah biaya yang relatif lebih tinggi. Karena kita biasanya membutuhkan kuesioner yang jika kalian tidak menggunakan Google Form, pastinya itu akan lebih banyak lagi biayanya.
misalnya fotokopi untuk kuesioner-kuesioner itu, ya. Kemudian biaya tambahan mungkin transportasi dan lainnya. Apalagi contoh lainnya, ya, contoh alur dari surveillance aktif ini, yang pertama, petugas akan mendatangi rumah warga dan langsung mencari kasus DBD misalnya, atau kasus yang pelacakan pada kasus yang mereka siapa saja sih yang kena DBD, ya, dimulai dari orang yang ada di dalam rumah, kemudian siapa saja yang telah tertracing dengan orang tersebut, ya. Itu cara melakukan surveillance aktif. Namanya aktif berarti petugasnya harus aktif, kita yang mau melakukan surveillance harus aktif dan domain. Kemudian apa kelebihannya? Ya tadi sudah dijelaskan bahwa datanya pasti akurat dan cepat, ya. Nah, oke, kebutuhannya, kekurangan dari masalah surveillance aktif ini karena membutuhkan banyak tenaga dan biaya. Karena langsung ke lokasi, bukan hanya duduk-duduk saja, ya, mendapatkan informasi, tapi memang kita yang turun ke lokasi. Oke. Berikutnya adalah surveillance pasif, di mana surveillance pasif ini merupakan pengumpulan data yang berasal dari laporan rutin Paskes atau fasilitas kesehatan. Apa itu data primer atau sekunder? Oke, sekunder, ya, betul. Kemudian apa ciri-cirinya? Data ini dikirim oleh puskesmas. Ini data-data yang kita kumpulkan, direkap dari puskesmas, ya, baru kita lihat berapa 10 penyakit tertinggi di dalam puskesmas ini. Kemudian data berikutnya lebih murah karena hanya mengumpulkan data yang tadi langsung dari informasi informan dari puskesmas. Nah, kemudian contohnya laporan bulanan kasus TBC dari puskesmas. Jadi kita tanya 6 bulan terakhir berapa prevalensi TB, 6 bulan terakhir prevalensi dari hipertensi atau apa, ya. Jadi kita tidak perlu untuk langsung ke masyarakat melakukan pendataan. Cuma tentunya ada kekurangannya juga, datanya biasa tidak lengkap, ya. Kemudian kalau misalnya kita butuh tiba-tiba data TBC, sedangkan orang puskesmas belum merekap, berarti data itu tidak lengkap atau laporannya terlambat. Jadi memang kelebihan utama pasif yang lebih bagus ketika kita melakukan surveillance masalah kesehatan. Yang berikutnya adalah surveillance sentinel. Jadi tadi ada 3, ya, aktif, pasif, dan sentinel. Di mana sentinel ini merupakan pengumpulan data dari fasilitas kesehatan yang ditunjuk sebagai perwakilan. Ujung Pandang Baru pernah ditunjuk sebagai puskesmas yang menangani kasus HIV/AIDS, ya. Nah, makanya ketika mahasiswa atau peneliti, ya, yang mau mengkaji tentang kasus ini langsung ke sana saja, tidak mesti ke sana kemari. Makanya perlu adanya perlibatan, ya, perlibatan berapa prevalensi dari setiap penyakit-penyakit yang ada di wilayah area itu. Sentinel berarti perwakilan penunjukan lokasi. Nah, kemudian, ya, yang kedua, yang pasif laporannya rutin, kemudian sifatnya lebih murah, tapi kekurangannya datanya kurang lengkap, ya. Sentinel lokasinya ditujukan pada satu titik yang memang menangani kasus tersebut. Kelebihannya lebih efisien karena tidak membutuhkan banyak cabang lainnya, tapi kekurangannya kita tidak mengetahui wilayah lainnya seperti apa, hanya satu wilayah saja. Baik, saya coba memberikan contoh kasus, ya. Oke, semangat dulu, ya, semangat semua, ya. Oke. Pertama, kita telah kasus DBD, ya. DBD itu apa? Apa kepanjangan DBD? Oke, nyamuk Aedes aegypti, ya. Jentik nyamuk, nyamuknya sebenarnya nggak salah. Tapi yang menyebabkan DBD ini menjangkit manusia ketika ada titik-titik yang rawan nyamuk ini berkembang biak dengan sangat besar, ya, sehingga menggigit manusia. Oke, kasusnya di suatu wilayah terjadi peningkatan kasus DBD dalam 2 bulan terakhir, ya. Apa yang kita lakukan untuk melakukan surveillance ini? Ada beberapa tahapan, ya. Mengumpulkanlah dulu kita data-datanya dari fasilitas kesehatan, kemudian kita menganalisis tren peningkatan kasus, ya. Setelah itu kita identifikasi wilayah resiko yang tinggi. Wilayah mana sih yang tinggi nih kasusnya DBD, ya. Kemudian kita melakukan investigasi lapangan. Nah,
Setelah kita melakukan 4 indikator ini, dari langkah surveillance ini, lanjut kita kepada tindakan. Yang kalian bisa lakukan adalah edukasi atau memberikan penyuluhan, ya. Kemudian pemberantasan sarang nyamuk, kalian bisa membagikan abate, ya. Tentunya dengan dikawal dengan petugas puskesmas. Dari kasus ini kita melihat bahwa untuk mengendalikan wabah itu tentunya kita harus mendeteksi dini penyakit DBD ini. Ada bentuk interpretasi lainnya yang terkait dengan masalah DBD. Bisa juga seperti ini, dengan mengaitkan beberapa unsur aspek tertentu. Judul masalahnya apa, tindakan surveillance kayak seperti apa, kemudian hasilnya. Misalnya, judul masalah kesehatannya adalah DBD yang tadi, kita mengaitkan pada sebutkan nama kecamatannya yang mana. Yang kemudian yang kedua, prevalensi penyakitnya harus muncul. Lonjakan kasusnya berapa prevalensinya, ya. Kemudian analisis kenapa bisa terjadi, penyebabnya apa. Kemudian kita melakukan tindakan surveillance seperti melakukan wawancara dengan masyarakat, ya, pemetaan kasus, menunjuk beberapa wilayah tadi itu yang mana yang tinggi kasusnya. Kemudian koordinasi dengan puskesmas. Tujuan koordinasi tadi itu apa? Untuk menentukan kebijakan, ya, Dari hasil tersebut, kasusnya akan menurun dan tentunya setelah kita melakukan intervensi. Oke, di sini ada penentuan kasus, ya, ada bulan, jumlah kasus, ya. Nah, ini contoh tabel, tapi tabel ini salah, ya. Nah, ada enggak dari Ananda yang bisa menjawab kira-kira apa nih yang dibutuhkan kalau kita membuat tabel? Dari tabel interpretasi data untuk surveillance itu, di sini ada bulan, ada jumlah kasus, apanya lagi yang kurang kira-kira? Ada yang bisa? Judul tabel. Oke. Apalagi di bawahnya? Sumber data. Oke, ya. Jadi di atas itu harus ada nama judulnya dulu, kemudian di bawahnya ada sumbernya. Kemudian pada judul itu akan menentukan bahwa ini kasus apa sebenarnya yang tinggi. Kalau ini kan tidak ada, ya. Oke. Sekian mungkin untuk materi surveillance Kesmas hari ini. Jadi tadi ada surveillance khusus dan umum. Kemudian kita belajar tentang surveillance aktif, pasif, dan sentinel. Ada di antara teman-teman mungkin atau Nanda yang bisa memberikan kesimpulan dari perkuliahan hari ini? Silahkan. Mantap ya, jadi cepat. Oke, silahkan Nanda. Baik, perkenalkan nama saya Vivi Devianti di 141 2024 0178. Baik, kesimpulan yang bisa diambil pada pembelajaran hari ini adalah terkait materi surveillance khusus. Nah, yang saya ketahui adalah surveillance khusus adalah kegiatan pemantauan yang berfokus pada penyakit atau masalah kesehatan tertentu yang menjadi prioritas karena berpotensi menyebabkan wabah dan juga berdampak besar bagi masyarakat. Adapun tujuan utamanya adalah yang pertama mendeteksi penyakit secara dini, yang kedua mencegah penyebaran, yang ketiga menentukan pengendalian yang tepat, yang keempat menyediakan data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Nah, berbeda dengan surveillance umum, yaitu adalah pemantauan seluruh penyakit secara rutin. Nah, surveillance khusus ini hanya berfokus pada penyakit tertentu, misalnya DBD, TB, COVID-19 dan juga gizi buruk, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan juga spesifik. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, aplaus dulu buat temannya ya. Oke, sangat baik karena ada dari teman-teman yang bisa memberikan kesimpulan dari perkuliahan kita pada hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang evaluasi implementasi sistem surveillance, ya, di mana mudah-mudahan Ananda seluruhnya bisa mengkaji atau mencari tahu referensi terkait dengan mata kuliah materi tersebut, ya. Jadi sebelum kita masuk sudah ada gambaran sedikit, ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan dulu untuk kita sama-sama membaca doa, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, silakan dipimpin Ketua Tingkat Andini, silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.